2024 kalau bapak salah pilih begini nih, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal, amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah lebihnya Indonesia dibandingkan dengan negara-negara berbasis muslim yang lainnya. Di Malaysia kita tidak bisa duduk begini karena memang mereka punya aturan yang sangat ketat. Apalagi di Arab Saudi. Karena Ali menerima tahkim Muawiyah. Muawiyah kafir karena bughoh, memberontak kepada pemerintah yang sah. Kemudian Ali kafir karena memaafkan orang yang sudah bughoh. Maka muncul kelompok Khawarij. Mereka melakukan pemberontakan. Capek Pak, Ali bin Abi Thalib itu capek betul memerangi Khawarij itu. Saya membaca sebuah riwayat itu, Imam Ali itu nangis dulu sebelum perang sama Khawarij. Nangis dulu. Sahabat bertanya, ya Rasul, mengapa nangis? Memerangi Khawarij itu, memerangi mereka semua. Karena yang akan kita perangi hari ini, kata Ali, adalah orang yang tak pernah tidur di akhir malam, yang bacaan Qur'annya fasih. Yang akan kita perangi ini. Kan hadisnya sahih semua ya Pak. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Itu orang-orang Khawarij zaman itu Bapak Ibu. Hafal Quran 30 juz. Dan diriwayatkan mereka tuh kalau sholat tahajud, sekali tahajud bacaannya 5 juz Al-Quran itu. Wala sholatukum ila sholatihim bisyai', di mana sholat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Ini Nabi bersabda ini bukan depan kita. Kalau depan saya, ya iyalah saya enggak ada apa-apanya. Ini depan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Saking hebatnya mereka. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihi. Salah seorang di antara kalian, kata Nabi, pasti minder, insecure, enggak pede kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Saking rajinnya ibadah. Tapi jangan pernah tertipu, kata Nabi. Fa idza kharaju faqtuluhum, maka apabila mereka sudah keluar wajib memerangi mereka. Nah, kalau bukan karena perintah Nabi ini, kata Ali, saya enggak berani memerangi mereka. Karena salat mereka lebih hebat dari salat kita. Puasa mereka lebih hebat dari puasa kita. Bacaan Quran mereka lebih hebat daripada bacaan Quran kita. Sampai segitunya Imam Ali. Sampai puncaknya di bulan suci Ramadan, Imam Ali mengimami salat subuh, menyusup orang Khawarij namanya Abdurrahman bin Muljam. Ya nggak tahu lah Pak, taunya sahabat semua kan, taunya umat semua. Salat di belakang imam, menusuk lehernya Imam Ali. Imam Ali berdoa, ya Allah, panjangkan umurku beberapa hari, jangan langsung mati. Lalu beliau menyampaikan wasiat tentang bahayanya Khawarij. Itu wasiat dari Imam Ali karamallahu wajhah. Ketika ditangkap Abdurrahman bin Muljam, hendak dieksekusi mati, hukum pancung, beliau diminta bertaubat. Tetap diminta bertaubat, dia enggak mau. Dipotong tangannya enggak taubat, digunting kupingnya enggak taubat, dicongkel matanya enggak taubat. Begitu mau digunting lisannya, lidahnya, dia nangis. Kata Abdurrahman bin Muljam, kalau kalian potong lidahku tak bisa lagi membaca Al-Quran. Mohon jangan potong lidah. Kata eksekutornya, makanya lo tobat. Kata Ibnu Muljam, ngapain saya tobat? Karena saya seumur hidup nggak pernah berbuat maksiat. Saya berhasil membunuh orang kafir pada bulan suci Ramadan. Dan itu ibadahnya besar sekali pahalanya. Jadi sampai mati, Ibnu Muljam tidak pernah bertobat. Dan dia masih dalam konteks keyakinan dia benar, yang lain salah. Makanya bapak-bapak yang diajak temannya mubahalah, bapak-bapak ikrar setia NKRI. Teman kita kan ada yang nggak mau Pak, ikrar setia NKRI. Maka dia ngajak mubahalah. Satu, saya sarankan nggak usah diladen. Ya ada kan di Nusa Kambangan ya, napiter yang bermubahalah. Saya sih saran saja, yang nggak usah diladen lah Pak. Karena itu sumpah itu suci sekali. Bukan berarti takut, tapi percayalah bapak-bapak, pilihan kita sudah benar, sudah sangat benar. Kalau cuman kekeh ngomong, oh istiqomah dengan keimanan sebagainya, ya Abdurrahman bin Muljam kurang istiqomah apa? Dia bukan digincet jempol kakinya pakai meja, bukan. Dipotong tangan, dipotong kaki, diiris kuping, dicongkel mata, masih dia. Begitu mau dipotong lidah, kirain orang tobat. Tapi apa kata dia? Jangan potong lidahku, karena aku tidak bisa lagi membaca Quran nantinya.
Saking nggak mau tobatnya, Pak, sampai dihukum pancung itu, nggak mau tobat sama sekali Abdurrahman bin Muljam itu. Dia sampai mati masih berkeyakinan begitu. Nah, inilah mengapa Nabi menegaskan mati dalam keadaan bughah itu mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Walaupun dia menyangka dirinya mati dalam keadaan beriman, tapi sebenarnya tidak. Dia mati dalam keadaan jahiliyah. Inilah yang dimaksud dalam kitab Sahih Bukhari Muslim itu begini. Innal abda la yatakallamu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian semua yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai-sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Tapi sayang, fayasbiqu alaihil kitab, ketetapan Allah mendahulunya. Fayamalu bi'amali ahli nar. Sesaat lagi ajal menjemput, dia kerjakan amalan ahli neraka. Lalu dia mati, fayadkhuluha, lalu dia masuk neraka. Itulah Abdurrahman bin Muljam. Dia memang bukan ahli maksiat. Dia ahli bangun malam. Dia ahli membaca Al-Quran. Tapi di ujung hidupnya dia membunuh kekasih Nabi, Ahlul Bait Nabi, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, menantu Nabi, sahabat Nabi yang terkemuka, dan sampai mati dia tidak pernah bertaubat. Inilah kesalahan Abdurrahman bin Muljam. Yang berikutnya saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini, setelah Ali bin Abi Thalib wafat, orang membaiat putranya Hasan bin Ali, cucu Nabi, sebagai khalifah. Muawiyah berontak, kerahkan pasukan, tidak terima kalau Hasan bin Ali yang menjadi khalifah. Hasan bin Ali membaca peta konflik. Waduh, perang lagi nih. Sudah perang Jamal habis-habisan, perang Siffin habis-habisan, perang Khawarij habis-habisan, ratusan ribu nyawa melayang. Sudah, kata Hasan bin Ali, berhenti dulu kita perang. Serahkan kepada Muawiyah menjadi khalifah. Maka dibaiat Muawiyah sebagai khalifah. Waktu itu didukung oleh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah anaknya Zubair bin Awam, gubernur Mekah, penguasa Mekah dan Madinah, Hijaz. Jadi begini, ada pelajaran bagi kita yang ingin saya tarik. Ketika perang Jamal, Zubair bin Awam wafat, Thalhah bin Ubaidillah wafat. Kedua-duanya punya anak. Oleh Imam Ali dipeluk Abdullah bin Zubair itu. Nah, kamu jangan dendam, kata Imam Ali. Saya dan bapakmu saling mendengki di dunia. Persis begitu kalimatnya, Pak. Saya dan bapakmu saling mendengki di dunia. Saya dan bapakmu saling bermusuhan di dunia. Saya dan bapakmu saling mencabut pedang di dunia. Tapi percaya nak, saya dan bapakmu akan bersama di surga nanti. Nangis Pak Abdullah bin Zubair. Janji tidak akan pernah mendendam. Sampai segitunya. Makanya ada hikmahnya kemarin. Pak Prabowo gabung Pak Jokowi. Bagus itu. Itu bukan berkhianat. Demi sebuah persatuan, malah bagus menurut saya, bagus banget. Atau begini, rivalitasnya Bung Karno sama Buya Hamka. Sampai Buya Hamka itu dipenjarakan oleh Bung Karno. Ya terlepas dari pasalnya apa ya, wallahu alam, saya nggak tahu. Yang jelas tahunya kita, Buya Hamka masuk penjara di zaman Pak Karno. Tapi begitu Pak Karno hendak wafat meninggal dunia, beliau tulis surat wasiat. Nggak ada yang boleh mengimami sholat jenazah saya kalau bukan Buya Hamka. Subhanallah. Orang bisa saja berrivalitas di dunia, tapi tetap akan bersama di surga nanti. Ya persis dengan Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Berrivalitas dengan Imam Ali di dunia, tapi beliau semua adalah sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, balik lagi bahwasanya Muawiyah dibaiat menjadi khalifah, itu pun ngerebut Hasan bin Ali. Itulah orang-orang Syiah itu suka memfitnah Muawiyah. Kalau saya tidak, kita ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh menghina sahabat. Muawiyah itu sahabat Nabi. Walaupun dia anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan juga sudah masuk Islam kan? Walaupun Abu Sufyan betul-betul memusuhi Nabi awalnya. Bahkan Hindun yang makan jantungnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Sadis banget Hindun itu Pak. Sampai Nabi bersumpah, awas ya, demi Allah kata Nabi, kalau Hindun masuk Islam juga, saya nggak mau ketemu Hindun. Nggak mau, sorry kalau bahasa kitanya. Begitu Futuh Mekah, Hindun sama Abu Sufyan masuk Masjidil Haram. Taslim, Pak, masuk Islam. Nabi senyum. Bahasa kitanya ada sahabat nyindir. Katanya kalau Hindun masuk Islam nggak mau ketemu. Kata Nabi itu kan dulu saya lagi marah katanya. Sekarang udah damai. Tuh luar biasa, Pak. Segitunya ya. Awalnya sih kalau lagi euforia politik ya mungkin panas kan. Tapi begitu sudah pada taslim dan damai, ya memaafkan satu sama lain. Nah, kembali lagi ke Muawiyah. Dia sahabat Nabi. Nggak boleh dicela. Nggak boleh dicela. Itu sahabat Nabi. Mencela sahabat kan sebuah kehinaan. Saya tadi memaparkan sejarah ini tujuannya bukan untuk mencela sahabat. Tapi tujuannya biar kita mengerti. Ada sisi manusiawi dalam politik yang membuat konflik itu gampang sekali terjadi.
Baik, yang berikutnya, ketika Muawiyah wafat meninggal dunia, ganti anaknya Yazid bin Muawiyah. Nah, sampai endingnya Yazid inilah laki-laki yang disebutkan oleh Nabi, fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin, laki-laki yang hatinya berhati setan. Itu Yazid itu, Pak. Fi jusmani insin, tapi jasadnya manusia. Itu Yazid, anaknya Muawiyah. Ini bukan sahabat, yang jelas bukan sahabat. Jahat betul orang ini. Imam Husain dipenggalnya di Karbala, padahal nggak bisa ngelawan. Imam Hasan diracun. Imam Hasan itu kan meninggal diracun. Yang racun siapa? Istrinya. Yang nyuruh istrinya siapa? Yazid. Ini nih kerjaan Yazid sama Ibnu Ziyad. Makanya ada riwayat yang mengatakan Yazid ini mati aja nggak terima bumi. Itu saking jahatnya orang ini. Dan suka melaknat Ahlul Bait. Nah, ketika Muawiyah disokong oleh Abdullah bin Zubair sebagai khalifah, ganti Yazid. Muawiyah tidak terima. Apa Abdullah bin Zubair nggak terima? Karena ngapa? Yazid merendahkan Ahlul Bait. Maka terjadi konfrontasi antara Yazid dengan Muawiyah. Terjadilah perang Ka'bah. Yazid dan Abdullah bin Zubair maksud saya. Abdullah bin Zubair waktu itu gubernur Mekah, ngelawan presiden lah istilahnya, khalifah. Coba kita baca sejarah itu, Pak. Masjidil Haram terbakar, Ka'bah rontok separuh. Untungnya Yazid mati mendadak. Itu untungnya, Pak. Kali diracun, kali sama anak buahnya kali ya. Yazid mati mendadak untungnya. Maka pasukan ditarik dari Mekah. Tapi ingat, Ka'bah sudah kadang rontok, Masjidil Haram terbakar. Maka pas kejadian itu Gubernur Abdullah bin Zubair mengadakan renovasi besar-besaran kawasan Masjidil Haram. Coba bayangkan, Pak, seandainya perang Ka'bah di zaman Abdullah bin Zubair itu terjadi sekarang, Masjidil Haramnya terbakar, Ka'bahnya rontok. Bukan Abrahah yang dulu ingin merontokkan Ka'bah yang dihancurkan pakai burung ababil, bukan. Ini Yazid. Bayangkan kalau itu terjadi di zaman sekarang, apa kata dunia? Kalau Masjidil Haram sampai terbakar begitu. Itu orang Islam semua loh, nggak melibatkan agama lain itu. Orang Islam semua. Maka lantas kemudian digantilah Yazid dengan Marwan bin Al-Hakam. Karena Marwan ini tidak disukai juga oleh Muawiyah. Tapi diusir oleh Abdullah bin Zubair. Nah, kesempatan dibaiat menjadi raja Bani Umayyah. Ganti anaknya Abdul Malik bin Marwan. Nah, ketika ganti anaknya, Abdullah bin Zubair tidak mau loyal kepada negara, pemerintah. Gubernur ngelawan presiden, bahasa kitanya sekarang. Abdul Malik bin Marwan mengerahkan pasukan sampai terbunuhnya sahabat Nabi Abdullah bin Zubair. Jadi Abdullah bin Zubair itu walaupun masih muda, Pak, beliau masuk dalam kategori sahabat Nabi. Perang itu di Ka'bah, perang itu di Masjidil Haram. Nah, ini pelajaran bagi kita betapa konfrontasi politik itu sedemikian rupa. Sampai kemudian perang transisi Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Itu jutaan nyawa melayang. Kan Bani Umayyah itu 90 tahun sekian, nggak nyampe 1 abad. Mau ganti ke Bani Abbasiyah yang berabad-abad lamanya itu, sampai jutaan nyawa orang melayang dalam perang saudara. Dan itu bukan agama, dan itu politik. Saya Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.